Berpacaran dengan seorang lelaki yang memanfaatkan dirinya hingga akhirnya banyak hutang, kemudian sang wanita mendapatkan sang suami yang tak terima mencari mantan sang istri dan menghabisinya. Sebagai wanita bernama Rulin Rahayu dikenal sebagai wanita yang mandiri, bahkan dirinya bekerja untuk diri sendiri. Saat itu akhirnya Rulin Rahayu pun berpacaran dengan Bangkit Mang Tuku yang sama-sama bekerja di salah satu dealer mobil. Hubungan mereka cukup lama dan serius saat itu. Rulin bahkan membayar semua kebutuhan Bangkit dan menurut semua orang nampaknya Rulin yang terlalu mencintai Bangkit. Namun terlihat mereka pun kerap kemana-mana bersama. Bangkit sendiri sama-sama sales marketing bersama Rulin, namun nampaknya gaya Bangkit berbeda dengan semua orang yang ada di sana. Bangkit yang terlihat selalu mentereng sendiri. Berpacaran dengan Rulin, masalah keuangan pun memang selalu dihandle oleh Rulin. Saat itu bahkan ada satu kejadian, Rulin meminta tolong Bangkit untuk menjual mobilnya senilai 90 juta. Namun setelah terjual, Rulin hanya mendapatkan uang 5 juta, sisanya dipakai Bangkit. Saat itu Rulin menangis bahkan menanyakan ke Bangkit, namun Bangkit selalu punya alasan yang manis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Rulin dan akhirnya Rulin pun luluh. Kali ini persoalan mobil yang dijual oleh Bangkit pun Rulin nampak menyerah dan melupakan semuanya karena cintanya Rulin kepada Bangkit. Meski ada sebagian teman-teman Rulin yang mengingatkan Rulin kalau Bangkit hanya memanfaatkan Rulin, namun saat itu Rulin tak peduli omongan orang. Rulin hanya menginginkan kebahagiaan dengan Bangkit, apalagi rayuan Bangkit yang selalu mengajak dirinya akan segera menikah. Keseriusan Bangkit saat itu membuat Rulin yakin kalau dirinya akan menjadi istri Bangkit. Hingga sampai akhirnya suatu hari Bangkit meminta cicilan mobil. Bangkit menginginkan mobil namun cicil atas nama Rulin dan Bangkit berjanji akan membayarnya. Karena hubungan pun sudah serius, Rulin pun akhirnya menuruti. Rulin mencicil mobil atas nama dirinya untuk Bangkit, namun Bangkit berjanji akan membayar cicilannya. Saat itu mobil pun diambil, namun setelah ada mobil dan membayar cicilan baru 2 kali, nampaknya hubungan mereka mulai cekcok dan akhirnya mereka putus. Rulin sendiri kini ditinggalkan Bangkit yang pergi dengan mobil itu, bahkan kini Rulin sendiri yang ketempuan. Rulin mencoba mencari Bangkit untuk disuruh membayar lagi cicilan-cicilannya, namun nampaknya Rulin kehilangan jejak dan Bangkit menghilang. Tak hanya sedih putus cinta, namun kini dirinya pun sedih ditinggalkan orang dan hanya meninggalkan hutang. Rulin sendiri kini kebingungan. Di tengah sendirinya akhirnya Rulin menemukan pacar baru bernama Bambang. Rulin pun berpacaran dengan Bambang serius, bahkan saat itu Bambang tahu tentang permasalahan Rulin dan pernah membantu menemani Rulin untuk mencari Bangkit. Rulin pun serius berpacaran dengan Bambang dan akhirnya menikah dengan Bambang. Namun rumah tangga Bambang dengan Rulin kini makin bingung karena ternyata Rulin masih menanggung hutang Bangkit 145 juta dan kerap dicari oleh orang-orang yang menagihnya. Bambang makin kesal kepada Bangkit dan kasihan kepada Rulin sang istri. Bambang pun berjanji akan terus mencari Bangkit dan membuat Bangkit membayar hutang-hutangnya, melepaskan sang istri dari jeratan hutang yang memang bukan hutangnya. Saat pasangan suami istri ini mencari Bangkit namun tak pernah ketemu, di saat itulah nampaknya mereka dipertemukan dengan Bangkit tanpa sengaja. Rulin yang saat itu bekerja di Suzuki dan ada seminar di Suzuki nampak mengikuti seminar. Namun di tengah dirinya serius tiba-tiba melihat Bangkit sedang seminar juga dari cabang lain. Betapa kagetnya Rulin hingga akhirnya Rulin menghubungi sang suami Bambang dan memberitahukan kepada Bambang kalau Bangkit ada di tempat tersebut. Bambang pun langsung datang ke tempat seminar Suzuki. Saat itu Bambang membawa 5 orang lainnya karena dirinya tak mau sendiri, ingin membuat perhitungan kepada Bangkit agar Bangkit membayar hutangnya. Sesampainya di showroom Suzuki di mana tempat Rulin dan Bangkit pelatihan, mereka pun langsung meminta Bangkit untuk melunasi. Saat itu Bangkit tak mau, namun akhirnya Bangkit langsung dimasukkan ke mobil oleh ke-6 lelaki tersebut. Banyak yang melihat saat itu, namun Bambang menjelaskan dirinya akan membawa Bangkit ke kantor polisi karena penipuan dan hutang. Di jalanan saat itu Bangkit mencoba kabur karena macet, namun nampaknya Bangkit berhasil dikejar dan dikembalikan ke mobil. Saat di mobil mereka melanjutkan perjalanan, karena kesal mereka pun memukuli Bangkit. Tak jadi mengantarkan Bangkit ke kantor polisi, mereka mencari jalan sepi terus memukul Bangkit, bahkan mereka pun langsung menyumpal mulut Bangkit. Di sana, Bambang CS terus-terusan menyakiti Bangkit hingga akhirnya Bangkit tak berdaya. Di jalan Rulin yang terus menelpon Bambang tak diangkat hingga akhirnya Rulin pun WhatsApp kepada Bambang meminta Bambang tak melakukan hal-hal yang tadi inginkan dan meminta Bambang menyerahkan semua ini kepada pihak kepolisian. Saat itu tak lama Bambang pulang ke rumah dan mengaku kepada Rulin kalau Bangkit lari dan jatuh dari jembatan.
Sementara di rumah Rulin, nampaknya sang istri yang baru saja dinikahi 6 bulan lalu nampak tak mendapatkan kabar dari Bangkit. Dirinya menelpon kantor, namun menurut orang-orang kantor, Bangkit dipaksa masuk ke dalam mobil karena berurusan dengan Rulin dan juga suaminya masalah uang. Istri Bangkit pun menunggu-nunggu, namun akhirnya besokan harinya tak ada sang suami Bangkit pulang, akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian menyebutkan ada seorang laki-laki yang meninggal di jembatan dan setelah diidentifikasi lelaki tersebut adalah Bangkit. Sang istri menyebutkan kalau dirinya tak tahu apa-apa terkait permasalahan sang suami dengan Rulin, mantan pacarnya. Saat itu pihak kepolisian dengan mudah langsung bisa menangkap para pelaku karena di showroom Suzuki ada CCTV dan juga keterangan dari para rekan kerja mereka kalau mereka memang ada masalah antara Bangkit dengan Rulin. Tak lama pihak kepolisian pun mengamankan Rulin dan juga Bambang sang suami serta Bambang CS. Di sana mereka mengakui menyesal atas perbuatannya dan meminta maaf pada keluarga korban. Spontan semua ini tak direncanakan, namun nampaknya dan dirasa mereka juga keterlaluan saat menyiksa Bangkit di dalam mobilnya. Sementara dari Bangkit sendiri nampak tak merasa bersalah dan tak peduli dengan apa yang ditanggung oleh Rulin. Butut dari permasalahan ini mereka dinyatakan bersalah. Rulin divonis 10 tahun penjara. Para lelaki yang membantu Bambang divonis 5 tahun hingga 8 tahun, sementara Bambang sendiri divonis 20 tahun penjara. Teman-teman, dari permasalahan ini semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih udah nonton video ini, ditunggu video-video selanjutnya membahas kasus yang lain.